Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puja dan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang mana dalam kesempatan ini, kita masih diberi kesehatan yang tidak kekurangan sesuatu apapun. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membukakan gerbang untuk munculnya hamba pilihan itu ketika terompet sangkakala telah ditiupkan oleh malaikat Israel yang bersama dengan malaikat Jibril. Sang kinasi Imam Al-Mahdi telah mengetahui tentang terjadinya perang dalam golongan kiri dan kanan, sehingga akhirnya para leluhur kegaiban mendesak kepada sang kinasi untuk segera memimpin zaman. Namun sang kinasih menolaknya dan membuat rencana agar ia tidak terlibat secara langsung dikarenakan belum masanya untuk memimpin zaman itu. Rencana yang telah disusun oleh sang kinasih, Imam Al-Mahdi itu melibatkan para leluhur kegaiban agar menghentikan peperangan yang telah terjadi saat ini sampai perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala turun kepada beliau. Sang kinasi Imam Al-Mahdi melalui malaikat Jibril yang bersama malaikat Israel untuk meniupkan terompet sangkakala. Perang itu terjadi akibat nafsu duniawi serta keegoisan hati manusia yang telah dikendalikan oleh kekuasaan yang dimiliki manusia. Ada pula terjadinya peristiwa keinginan diri sendiri yang tidak dilakukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu nafsu kehidupan. Rasulullah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pernah berperang semasa di kehidupannya yang dikehendaki oleh atas perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, meskipun beliau dipenuhi oleh kasih sesama makhluk hidup, sehingga perang itu tetap berjalan dan dilaksanakan oleh Rasulullah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun meskipun sang kinasih, Imam Al-Mahdi telah mengetahui bahwa ia adalah seorang hamba yang telah dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pemimpin akhir zaman. Akan tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi perintah kepada sang kinasih, Imam Al-Mahdi, untuk tidak memberitahukan jati diri yang sebenarnya kepada publik dikarenakan bukan hanya golongan kanan dan putih saja yang mencari dirinya, tetapi golongan kiri serta golongan hitam. Rasulullah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta Imam Al-Mahdi itu sangat dekat layaknya seorang ayah dan anak, karena buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Sang kinasih, Imam Al-Mahdi selalu menjalani takdir dengan cara sadar bahwa ia adalah pemimpin akhir zaman dan ia menghadapi dengan sabar dengan diiringi oleh kekuatan imannya sehingga menjadi seimbang serta selaras agar menyatu dalam sebuah misi khilafahnya. Begitu pula dengan kehidupan Rasulullah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam semasa hidupnya selalu dipenuhi cobaan dan tantangan yang di luar kemampuan manusia. Dalam ketentuan takdir yang telah dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, semuanya yang telah terjadi di bumi dan di langit adalah kehendak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Namun Rasulullah Nabi Muhammad SAW adalah makhluk kesempurnaan dari semua ciptaan yang ada di bumi dan yang ada di langit. Tetapi sang kinasi ialah Imam Al-Mahdi adalah pemimpin akhir zaman. Namun menurut saya, sang kinasi yaitu Imam Al-Mahdi adalah makhluk yang terbaik di zaman Orde Baru ini. Sebab beliau adalah ciptaan yang paling mulia di antara makhluk di bumi yang sekitar populasinya miliar manusia. Terkadang kita tidak pernah berpikir bahwa ada makhluk ciptaan Allah yang begitu sempurna dan hadir di tengah-tengah kita dan tanpa kita sadari bahwa kita telah bertemu dengan beliau. Mungkin bertanya-tanya, mengapa kita tidak sadar bahwa diri kita ini telah bertemu dengan beliau? Alasan yang utama ialah kita telah dibutakan dan telah dikendalikan oleh nafsu dan keegoisan diri kita terhadap duniawi serta tidak terkontrol. Alasan yang kedua, mungkin saja kita kehilangan kesabaran dalam menunggu sehingga terlalu terburu-buru dalam mengejar harta duniawi. Sampai pada akhirnya di hari kemudian kita tidak sadar bahwa kita telah bertemu beliau dalam bentuk yang kita tidak ketahui, namun hati menggebu-gebu bagaikan api yang tidak bisa dipadamkan. Mungkin di antara kalian telah bertemu dalam keadaan sadar atau tidak sadar. Akan tetapi apa dikatakan itu dari penjabaran-penjabaran dan pedoman sebuah kitab serta hadis-hadis yang terdapat di dalam Al-Quran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.